Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masa kebangkitan, keemasan, dan kehancuran suatu umat terjadi silih berganti. Dari satu generasi ke generasi yang lain, dari suatu abad ke abad yang lainnya, peristiwa-peristiwa tersebut terus bergulir dengan pasti sesuai dengan sunnatullah. Semua peristiwa tersebut merupakan pelajaran yang amat berharga bagi kita dan bagi generasi yang akan datang untuk bisa memilih mana yang baik yang harus diikuti dan mana yang buruk yang harus dihindari. Peristiwa tersebut terjadi di antaranya pada bulan Muharram, dan Allah mengabadikan peristiwa tersebut dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36 yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah menganiaya diri dalam bulan yang 4 tersebut, dan perangilah musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka memerangi semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta orang-orang yang bertakwa. Islam mempunyai 12 bulan dalam hitungan 1 tahun menurut hitungan yang telah ditetapkan. 4 bulan tersebut diantaranya 1 adalah bulan Zulqa'dah, 2 bulan Zulhijjah, dan 3 bulan Muharram, dan yang keempat yaitu bulan Rajab. Peristiwa bersejarah yang terjadi pada bulan Muharram, yaitu awal tahun Hijriah, adalah hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah menuju kota Madinah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai nilai yang lebih dalam sejarah perkembangan dakwah Islam. Setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah, dakwah Islam mulai mencapai kejayaannya yang sangat gemilang. Berbeda dengan sebelum hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah, umat Islam merupakan golongan yang selalu ditindas dan disiksa oleh kaum musyrikin. Beberapa kejadian bahkan terjadi jauh sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi seorang Nabi dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan peristiwa tersebut terjadi pada seorang nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa riwayat disebutkan peristiwa tersebut terjadi pada hari 10 Muharram, dan peristiwa tersebut diantaranya 1. Taubatnya Nabi Adam. Sebagai nabi dan manusia pertama, Nabi Adam pernah melakukan kesalahan, yaitu memakan buah dari pohon yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Begitu menyadari kesalahan tersebut, Nabi Adam langsung meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah pun berkenan untuk menerima taubat dari Nabi Adam tersebut. Peristiwa yang kedua adalah kapal Nabi Nuh berlabuh. Sebagai hukuman atas pembangkangan kaumnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan yang sangat besar selama berhari-hari. Akibat dari hujan tersebut, seluruh dataran tertutup oleh air. Sebelum Allah menurunkan hujan besar tersebut, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal yang sangat besar. Berkat adanya kapal tersebut, kaum Nabi Nuh yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selamat dari banjir besar yang Allah turunkan. Pada bulan Muharram, kapal Nabi Nuh tersebut berlabuh di sebuah bukit yang kabarnya bernama Bukit Zuhdi. Peristiwa yang ketiga adalah Nabi Ibrahim alaihi salam selamat dari siksaan api. Nabi Ibrahim alaihi salam merupakan Nabi Allah yang disiksa menggunakan api oleh raja yang berkuasa saat itu, yaitu Raja Namrud. Namun meskipun sudah disiksa dan dibakar oleh api, Nabi Ibrahim ternyata bisa selamat dari siksaan tersebut atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kejadian tersebut berlangsung pada bulan Muharram. Peristiwa yang keempat adalah Nabi Yusuf bebas dari penjara. Nabi Yusuf merupakan Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dianugerahi ketampanan yang sangat luar biasa. Karena ketampanan ini, Nabi Yusuf mengalami berbagai macam ujian, hingga akhirnya beliau difitnah dan dipenjara bertahun-tahun di penjara Mesir. Bulan Muharram merupakan bulan di mana Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara. Peristiwa yang kelima adalah Nabi Yunus keluar dari perut ikan. Setelah berdakwah selama bertahun-tahun, umat Nabi Yunus masih tidak mau mengikuti ajaran yang beliau sampaikan. Dengan rasa kecewa, beliau keluar dari negerinya sebelum turun perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pergi. Dalam perjalanan, Nabi Yunus ditelan oleh ikan besar dan hidup di dalam perut ikan tersebut dalam waktu yang sangat lama. Selama di perut ikan, Nabi Yunus terus berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga pada bulan Muharram, Nabi Yunus keluar dari perut ikan tersebut. Setelah keluar dari perut ikan, Nabi Yunus kembali ke negerinya dan mendapatkan penduduk negeri tersebut telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa yang keenam adalah Nabi Ayub sembuh dari penyakitnya. Nabi Ayub diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penyakit menahun dan juga kehilangan harta benda serta keluarganya. Setelah mengalami sakit selama puluhan tahun, akhirnya Nabi Ayub kembali sehat
atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kejadian ini pun terjadi pada bulan Muharram. Peristiwa yang ke-8 adalah tenggelamnya Fir'aun. Kita semua sudah mengetahui bahwa dalam pelarian dari Fir'aun dan pasukannya, Nabi Musa alaihi wassalam dan pengikutnya menemui jalan buntu begitu sampai di tepi laut. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa alaihi salam mengetukkan tongkatnya ke laut sehingga laut terbelah dan Nabi Musa serta pengikutnya bisa menyeberangi laut. Setelah laut itu pun terbelah, lalu Fir'aun dan pasukannya ikut mengejar Nabi Musa. Namun ketika pasukan tersebut sampai di tengah laut yang terbelah itu pun kembali menyatu dan Fir'aun beserta pasukannya tenggelam di tengah laut. Kejadian ini juga terjadi pada saat bulan Muharram. Selain itu, ada pula peristiwa penting yang terjadi pada saat masa kenabian Rasulullah dan setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Di antaranya adalah munculnya tekad hijrah ke Madinah, kemenangan kaum muslimin di perang Khaybar, Umar bin Khattab syahid karena dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah, dan Husain cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dibunuh di Karbala. Inilah beberapa peristiwa penting yang terjadi pada bulan Muharram. Semoga pengetahuan ini dapat menambah khazanah keilmuan kita tentang sirah nabawiyah. Dan karena bulan Muharram merupakan bulan yang diagungkan kemuliaannya, maka sudah sepatutnya orang yang berbuat dosa pada bulan itu dan bulan mulia lainnya akan mendapat dosa yang berlipat ganda. Sedangkan apabila mereka mengerjakan amal soleh di dalamnya, maka insya Allah pahalanya akan berlipat-lipat ganda. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.